Panduan cuan atau untung bagi milenial di bulan Ramadan bagian pertama dalam Family Well Planning ala Nabi Yusuf alaihissalam. Wisdom dari founder komunitas Nabi Yusuf alaihissalam, Mang Budi Hikmat. Sahabat, siapa hari ini yang tidak ingin hidupnya selalu cuan alias untung? Semuanya pasti ingin untung. Hanya cuan itu akan terjadi ketika kesempatan bertemu dengan kompetensi yang kita miliki. Mari kita belajar wisdom dari founder komunitas Nabi Yusuf alaihissalam, Mang Budi Hikmat, yang telah mempraktekkan ilmu di atas kepada keluarga dan komunitas. Sebelum saya lanjutkan, silakan Anda subscribe Mr. Hari Solputra, karena subscribe itu gratis. Mari kita lanjutkan. Semua itu awalnya dari sebuah mimpi Yusuf kecil yang mengatakan kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud padaku." Jika sejarah ini kita teruskan jadi sebuah fragmen atau film, paling tidak ada 2 folder yang akan menghiasinya. Pertama, folder hal buruk yang menguji keteguhan hati sang calon nabi, dari kecil hingga mentakwilkan mimpi sang raja. Mulai dari mimpi Yusuf kecil, lalu makar para saudara-saudaranya, sehingga beliau dimasukkan dalam sumur, dijual sebagai budak belian. Singkat cerita, beliau digoda oleh istri pejabat, lalu dianiaya komunitas perempuan. Yusuf dewasa di penjara hingga akhirnya menampilkan mimpi sang raja. Lalu yang kedua, ada folder hal baik melimpahi sang Nabi alaihissalam dari penjara ke bendahara negara. Nabi Yusuf alaihissalam menginterpretasikan mimpi sang raja, sehingga Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Lalu komunitas perempuan akhirnya mengaku salah. Istri pejabat pun mengaku salah. Para saudara sadar dan bertobat. Endingnya, mimpi Nabi Yusuf alaihissalam terpenuhi seperti waktu beliau kecil. 2 folder di atas adalah hasil kita ngaji, seperti apa yang termaktub dalam Al-Quran. Ngaji saja belum cukup, perlu dilanjutkan dengan kaji, dan akhirnya diuji apakah bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang dalam bahasa Al-Quran 4 dimensi adalah tulisan, bacaan, makna, dan fakta. Untuk sampai di area fakta ini kita harus praktek. Sekali lagi, praktek. Sebelum praktek, perlu penguatan karakter diri kita terlebih dahulu dengan kebiasaan atau habits hebat, keterampilan atau skill jagoan, dan jaringan alias network mumpuni. Paling tidak ada 4 landasan yang kita bisa angkat dari sejarah Nabi Yusuf alaihissalam di atas sebagai investasi terbaik, yakni investasi diri kita terlebih dahulu. Pay yourself. Dengan apa? Mari kita simak sembari meminum air nabis, rendaman dari kurma yang hangat-hangat. Ini yang pertama, excellent alias keunggulan. Salah satu parameter seseorang disebut excellent adalah kompeten di bidangnya. Bukan sekedar gelar ijazah atau sertifikat, tetapi lebih kepada praktek dan keilmuannya tersebut.
ibarat seorang dokter atau psikolog yang sudah mastery terkait keilmuannya, bukan sekedar hafal teori. Ini yang kedua, easy alias kemudahan. The ultimate sophistication is the simplicity. Kecanggihan terbaik adalah kesederhanaan. Bagaimana yang rumit menjadi mudah, bukan ingin dianggap pakar, apa-apa dibuat sukar. Jadi, dengan easy ini kita sebenarnya membuat hal sulit menjadi mudah. Mudah diterapkan dalam setiap aktivitas kita sehari-hari. Ini yang enjoy atau menikmati. Kenapa kalau kita lihat ke belakang, matematika menjadi sukar? Karena kita tidak menikmati. Coba kita bertanya pada para investor yang hampir setiap hari, setiap bulan mendapatkan cuan dari hasil investasinya. Tentunya akan bilang menikmati setiap proses dari investasinya. Tanpa adanya rasa enjoy, itu sebatas kompetensi. Padahal di setiap aktivitas kehidupan investasi kita harus selalu dinikmati. Apakah hari ini kita resesi, depresi, atau recovery? Itu semuanya harus dinikmati. Ini yang terakhir, earn atau pendapatan. Ujung dari investasi adalah mendapatkan hasil atau pendapatan. Jadi, jika kita tidak mendapatkan earning, itu berarti sekedar hobi. Makanya, agar keempat investasi terbaik di atas, yaitu talent, harus kita kombinasikan dengan keterampilan kita yang relevan. Misalnya, seni, olahraga, interaksi sosial, melek keuangan atau financial literacy, konsep ahli, dan bagaimana caranya. Ini adalah bagian utama dari panduan cuan bagi milenial di bulan Ramadan. Saya Hari Solputra, Managing Director Wellflow 19 Teknologi, founder Doi Daya Optimasi Institute, motivator keuangan Indonesia. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video dan audio ini. Jika Anda setuju dengan pesan-pesan ini, silakan Anda subscribe Mr. Hari Solputra. Anda like, Anda komen, dan Anda share kepada seluruh jaringan keluarga dan kolega Anda. Terima kasih.